coba abang ceritakan bagaimana proses perjalanan awal masuk ke organisasi sehingga sampai dengan saat ini abang bisa menduduki jabatan sebagai Ketua Permah Cabang Kupang periode 2020 sampai 2022 ini. Jadi proses awalnya seperti apa? Apakah mungkin sebelum masuk ke Permai ada organisasi lain lagi atau seperti apa? Silakan abang ceritakan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan ini yang saya suka. Tapi sebelumnya kita minum kopi Ya, dulu. sambil Oke. minum. Sambil minum dulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sangat tertarik dengan pertanyaan yang ini. Iya, iya. Karena apa? Karena dalam mahasiswa zaman sekarang yang dimana dinobatkan sebagai kaum milenial, Iya, iya. namun rupanya hanya sampai pada kata dinobatkan, namun realitanya tidak. Kenapa realitanya tidak? Karena seorang mahasiswa harus berproses dengan baik, yang dimana untuk bisa menciptakan, terutama menciptakan diri sendiri dengan baik, baru bisa menciptakan suasana, situasi dan kondisi di lingkungannya dengan baik. Iya. Sehingga waktu 2016 sambil mendaftar menjadi mahasiswa di Unika, mendaftar juga berproses di Permai. Dan setelah berproses dan sebelum dilantik, saya dan beberapa kawan saya terutama dari Amfangan Timur mencoba untuk merilis atau mendirikan satu organisasi yang dimana namanya itu Permatim, kepanjangannya Persatuan Pelajar Mahasiswa Amfangan Timur. Jadi kenapa saya berkeinginan untuk membuat itu? Karena saya melihat bahwa mahasiswa yang berasal dari Amfangan Timur pada umumnya yang kuliah di Kota Kupang itu sudah banyak. Lalu yang menjadi pertanyaan saya berikut, kenapa dari daerah lain ada perkumpulannya? Lalu kenapa dari daerah saya tidak ada? Lalu saya panggil beberapa kawan saya, lalu saya menanyakan, kau gabungnya di mana? Ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sana. Lalu saya bilang, kenapa kita punya tidak bisa diurus? Berarti kalian ini termasuk kategori orang egois. Adik-adik kita diterlantarkan. Lalu setelah itu kami berkumpul dan puji Tuhan mendirikan Permatim pada tahun 2016. Dan pada waktu itu juga dengan sendirinya saat ruah pertamanya itu di Batakte, dan ada kami 3 orang yang mencalonkan diri, dan dari 3 saya terpilih menjadi ketua umum. Jadi pertama saya menakodai Permatim dulu dari tahun 2016 sampai 2016 sampai 2018. Lalu sambil berproses di Permatim, referensi saya ambil dari Permahi. Ya, ambil dari Permahi. Ya, sehingga dalam Permatim itu hanya ada 2 asas. Asas kekeluargaan dan asas persaudaraan. Jadi itu saya ambil gambaran umumnya dari Permahi. Karena apa? Guru paling besar saya dalam sepanjang karir hidup di bangku kuliah dan di organisasi hanya satu orang di NTT. Siapa itu? Abang Fridolus Lado, atau yang biasa dipanggil Abang Rilado. Fridolus Lado. Ya. Atau Rilado. Jadi beliau juga yang sempat memberikan beberapa konsep sehingga Permatim didirikan. Sehingga sampai hari ini beliau juga kadang di Permatim, kadang saya yang membawa beliau ke sana, dan puji Tuhan juga dia selalu menjadi panutan juga di Permatim. Dan sambil berproses di Permatim, saya juga tidak pernah tinggalkan Permahi secara pribadi, tapi tidak lupa kuliah juga. Sambil kuliah. Jadi berproses di organisasi, kemudian kuliah juga berjalan lancar. Karena yang ada di otak saya itu bahwa orang tua saya kirim saya ke Kupang untuk kuliah, bukan berorganisasi. Jadi hanya saya juga tahu diri bahwa kalau hanya kuliah saya mau dapat apa? Karena tentunya kita tahu bersama bahwa menjadi seorang sarjana hukum itu tidak gampang. Tidak gampang. Jadi perlu kita berbagi dengan orang lain, perlu kita berdiskusi dengan orang lain supaya wacana pikiran kita semakin terbuka. Baik. Jadi
kemudian pada tahun 2016 menduduki atau menahkodai ketua di Permatim sampai 2018. Terus bagaimana prosesnya sehingga sekarang abang menjadi ketua Permai cabang Kupang ini? Baik. Coba abang ceritakan. Kalau soal itu, karena itu pertama itu soal prinsip saya, bahwa ketika saya melangkah dan menentukan hidup saya untuk berorganisasi, kalau hanya mau sebatas anggota biasa, lebih baik jangan buang-buang waktu. Iya. Lebih baik urus tidur saja kalau begitu. Urus tidur. Pulang kampus tidur, berarti kita bawa 5K. Iya. Kampus, kamar, kangkung, komfor, kasur. Iya. Tapi kalau memang saya sudah menentukan hidup saya untuk beralih sambil kuliah sambil berorganisasi, berarti harus berani dong mencalonkan diri sebagai seorang ketua umum. Seorang ketua umum. Jadi hanya ada satu pada teori, dan teori itu juga Abang Rilin sampaikan bahwa belajar dari dapur. Belajar dari dapur. Karena menjadi seorang pemimpin bukan duduk pangku kaki lalu dihidangkan untuk makan, tetapi menjadi seorang pemimpin yang baik adalah melayani. Menjadi melayani. Sehingga dalam teori pun, dalam beberapa buku pun ada yang banyak, namun bagi saya konsep dan teori seorang pemimpin ada pada kitab suci. Yesus sendiri yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sehingga saya pun mengambil itu, dan itu pun Abang Ril sampaikan bahwa menjadi seorang pemimpin bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sehingga saya di Permatim juga seperti itu. 1000 kali biar saya ketua Permatim, namun saat anggota rapat saya bagian masak, cuci piring. Lalu kalau beralih kepada Permahi, saya lebih memilih merendahkan diri. Ketika pertemuan, kalau disuruh mau beli atau masak air panas, tetapi yang sering kami buat di Permahi itu ketika kegiatan